Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru, untuk kekuatan dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan renungan dan sabda firman-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima setiap taburan firman-Mu dengan penuh sukacita, dan firman-Mu itu tertanam, berakar dan bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Bilangan 10 ayat 33-34 tertulis, "Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, tabut perjanjian selalu berada di posisi depan dalam perjalanan mereka. Tiang awan juga berada di depan memimpin mereka, dan tiang awan itu berubah menjadi tiang api saat malam hari. Tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu bertuliskan ke-10 perintah Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dan tiang awan serta tiang api berbicara mengenai hadirat dan pimpinan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Bangsa Israel berjalan mengikuti tuntunan tiang awan dan tabut perjanjian di depan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, kita bisa memilih mau ikut siapa. Kita diberi kehendak bebas untuk ikut sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi perlu kita ketahui dan sadari bahwa tidak semua yang bisa diikuti patut kita ikuti. Tidak semua yang nampak baik harus kita ikuti. Sebab apa yang nampak baik belum tentu benar, dan apa yang nampaknya benar belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu ikuti 2 hal ini dalam hidup kita, yaitu tabut perjanjian dan tiang awan. Seperti halnya bangsa Israel yang mengikuti tabut perjanjian dan tiang awan, maka kita anak-anak Tuhan hendaknya mengikuti firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kita tidak bisa berjalan dalam kegelapan. Kita butuh terang, saudara. Dan terang itu kita dapatkan dari firman Tuhan. Kristus adalah Sang Firman, dan kita hendaknya mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Kita butuh firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita untuk sampai ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita di bumi ini, ikutilah selalu tabut perjanjian dan tiang awan, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk masuk dalam rencananya yang baik, yang indah dan mulia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan melenceng dari firman Tuhan. Dan jangan menolak pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi tetaplah setia mengikuti jalan-jalan Tuhan. Taatilah firman Tuhan dan ikuti tuntunan Roh Kudus. Kepekaan kita akan suara Tuhan akan semakin kuat ketika kita senantiasa taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh perlu firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Anugerah Tuhan memampukan kita
Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya dan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Oleh karena itu mari kita taat selalu saudara. Izinkanlah Tuhan memimpin hidup saudara, agar saudara tidak tersesat, tapi perjalanan hidup saudara menuju kepada rencana Tuhan yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada, kami hidup, kami bernafas. Semua karena anugerah Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami ini akan sia-sia tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau senantiasa dalam hidup kami. Seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Engkau dalam perjalanan mereka di padang gurun. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau ya Tuhan selalu memimpin kami dengan firman-Mu dan dengan tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, sampai kami masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu kerajaan sorga bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, ujian dan persoalan di bumi ini. Kami tidak sanggup tanpa pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami butuh hikmat dari firman-Mu dan suara-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, langkah mana yang harus kami ambil, dan bagaimana kami harus bersikap dan berbuat dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, terangilah hati kami dengan firman-Mu. Tuntunlah hidup kami, Roh Kudus, senantiasa di setiap hari. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Pimpinlah kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari, agar setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami katakan, pikirkan dan perbuat adalah seturut dengan kehendak firman-Mu. Dan segenap hidup kami di sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Kasih karunia-Mu menolong kami untuk hidup benar dan hidup berkenan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan sukacita, dengan pengucapan syukur, dengan sorak-sorai, karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, lewat firman-Mu dan lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun dalam situasi kehidupan kita hari-hari ini. Sebab ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong kita. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan memimpin kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.